wabarakatuh. Saya Nadifa Zaulia. Saya ingin mempresentasikan tentang perusahaan dagang. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul perusahaan dagang ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Risni Fauzia selaku guru bidang komputer akuntansi yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang telah diajarkannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi makalah yang telah saya buat. Pertama-tama dimulai dengan latar belakang perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan dagang merupakan satu dari dua perusahaan yang ada selain perusahaan jasa. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang kegiatannya membeli barang dan menjualkannya lagi tanpa merubah bentuknya. Dalam dunia usaha ataupun termasuk ke dalam usaha dagang, peran akuntansi adalah sangat penting dan sangat strategis, baik output dari suatu kegiatan usaha tidak diimbangi oleh sistem pencatatan akuntansi keuangan yang handal, maka tidak berarti apapun. Ada pengertian perusahaan dagang. Apakah yang dimaksud dengan perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah merupakan perusahaan yang meliputi kegiatan utama menyimpan, membeli, dan menjual barang dagangan tersebut tanpa memberikan nilai tambah. Yang dimaksud dengan nilai tambah dalam pengertian di atas ini adalah yaitu tidak mengubah bentuk atau kuantitas dari sifat barang tersebut sehingga memiliki nilai jual. Perusahaan dagang itu ada jenis perusahaan berdasarkan produk yang diperdayakan. Yang pertama itu ada perusahaan dagang barang produksi. Perusahaan dagang memperdagangkan produk berwujud dalam bahan baku sebagai bahan dasar untuk pembuatan berbagai alat atau produk guna menghasilkan produk lain. Yang kedua ada perusahaan dagang barang jadi. Perusahaan yang memperdagangkan produk akhir berupa barang yang siap untuk dikonsumsi. Dua, jenis berdasarkan macam konsumen yang terlibat. Perusahaan dagang besar yaitu wholesaler, perusahaan dagang perantara atau middleman, perusahaan dagang major atau retail. Akun-akun perusahaan dagang itu yang pertama ada pembelian, kedua penjualan, ketiga retur pembelian, keempat retur penjualan, kelima potongan pembelian, keenam potongan penjualan, ketujuh biaya angkut pembelian, ke-8 biaya angkut penjualan, dan ke-9 persediaan barang dagang. Syarat-syarat dagang yaitu 3/10 sama dengan N/10. Artinya, jika pembayaran dilaksanakan dalam kurun waktu 10 hari sejak tanggal jual beli, maka akan diberikan potongan sebesar 3%. Serta jika tidak menggunakan potongan tersebut, maka pembayaran akan dilaksanakan selambat-lambatnya 60 hari. Yang kedua ada N/30, artinya pembayaran dilaksanakan selambat-lambatnya selama 30 hari sejak tanggal transaksi jual beli dilakukan. Yang ketiga ada EOM atau end of month. Itu artinya harga neto faktur harus diwajibkan dibayar dalam akhir bulan. Itu ada selanjutnya bukti atau tanda transaksi. Yang pertama itu ada faktur, yaitu bukti perhitungan dari penjualan kredit yang diberikan penjual terhadap pembeli. Yang kedua itu ada memo kredit, memo yang dikirim oleh pembeli terhadap penjual atas ajuan untuk pengembalian barang yang rusak. Setelah itu ada memo kredit. Memo kredit itu memo yang diberikan oleh penjual telah menerima pengembalian barang dari pembeli. Yang keempat itu ada bukti kas masuk, yaitu bukti yang dibikin oleh pihak perusahaan atas penerimaan kas. Yang kelima itu ada bukti kas keluar. Bukti kas keluar itu adalah bukti yang dibikin oleh pihak perusahaan atas pengeluaran kas yang berkaitan dengan pembelian. Yang terakhir itu ada voucher. Voucher itu bukti atas pengeluaran kas yang tidak berkaitan dengan pembelian. Selanjutnya ada laporan-laporan yang dibutuhkan dalam perusahaan dagang. Yang pertama ada jurnal umum, kedua buku besar, ketiga neraca saldo, keempat kertas
hasil dan penyesuaian. Kelima ada laporan rugi laba, dan keenam laporan neraca, 7-8 perubahan keuangan, dan 8 tutup buku. Setelah itu ada metode pencatatan persediaan barang dagang, yaitu pertama metode sistem periodik, yang kedua metode sistem terus-menerus. Selanjutnya ada 12 tahapan pada siklus akuntansi perusahaan dagang, yaitu ada identifikasi transaksi jurnal umum, jurnal khusus, buku besar pembantu, posting ke buku besar, laporan harga pokok penjualan, membuat neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, menyiapkan laporan keuangan, membuat jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Setelah itu ada langkah-langkah membuat customer. Yang pertama itu masuk menu command center, kemudian klik file, kemudian klik card list, kemudian karena data kosong mari kita klik new, dan kemudian isi data customer sesuai keterangannya, kemudian klik OK. Lakukan hal tersebut secara berulang-ulang sesuai data customernya. Setelah itu ada langkah-langkah membuat data supplier. Yang pertama itu masuk menu command center, pilih card file, kemudian klik card list, kemudian akan ada opsi mulai dari pembuatan data, kemudian klik supplier, kemudian klik OK. Sekian presentasi saya dengan makalah ini. Sekiranya ada kesalahan-kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.